got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, nigga, come out, got 3 old thoughts, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Al-Afghani dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NRP 1C325005. Pada kesempatan kali ini, video ini bertujuan untuk mewawancarai salah satu pedagang di sekitaran rumah saya untuk memenuhi kebutuhan tugas semester 2 mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Begitu, mari kita langsung saja. Halo, perkenalkan nama saya Puji Apriliani, terus statusnya wirausaha. Umur 35, nama warungnya RSC USI. Nah, sekarang saya sudah bersama Ibu Puji selaku pemilik dari warung ini. Sebelumnya, dari tahun berapa Ibu mendirikan warung ini? 2019 Dari akhir. 2019 akhir, berarti pasca COVID ya? Oke, dan berapa sih modal awal untuk membangun atau membuat warung seperti ini? Modalnya kecil, cuman kurang lebih 3 juta. Cuman jadi intinya modal kepercayaan lah, banyak titipan barang, terus kitanya selalu semangat, jadi bisa berkembang. Oke. Apa sih tantangan terbesar dalam menjalankan usaha warung di saat seperti ini, dan bagaimana dampaknya terhadap kedepannya warung ini? Kendala kan? Ya, kendalanya. Kendalanya pesaing banyak. Terus kedua, sekarang usaha lagi pada sepi, soalnya di sini lingkungan industri home gitu, jadi ngaruh juga ke warung. Sangat berpengaruh terhadap warung ini. Dan di warung ini kan banyak sekali produk. Apa produk yang memberikan keuntungan paling besar menurut Ibu sendiri di sini? Kalau keuntungan warung tuh rata-rata justru kecil. Yang jadi besar tuh karena kuantitinya, jadi banyaknya. Ya, jadi kali banyak dan keuntungan kecil, tapi banyak. Jadi nggak ngambil untung kecil, yang penting bisa keluar banyak keluarnya. Daripada untung besar tapi yang keluarnya sedikit. Kayak gitu ya. Oke, siapa aja sih target dari market warung ini? Ya, tetangga terdekat, terus bengkel-bengkel sendal, sepatu, kayak gitu. Karena kebetulan ini ada lingkungannya industri ya. Industri. Dalam mengelola warung ini, apakah Ibu hanya sendirian atau ada yang membantu? Ada yang membantu. Ada yang dibantu, berarti mengelolanya sendiri dan juga dibantu oleh beberapa orang seperti itu ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya ini, dari mana sih Ibu biasa memperoleh barang ini? Apakah belanja sendiri atau ada yang mengirim barang ke warung ini? Dua-duanya ada yang dikirim, ada juga yang saya ngambil yang belanja keluar. Tapi kebanyakan sekarang tuh alhamdulillah udah ada yang ngirim lah, kebanyakan hampir 70% tuh barang udah dikirim. Sisanya saya yang nyari barang yang aneh-aneh, yang menarik lah, yang nggak ada di sekitar. Oke, berarti selebihnya 70%-nya itu dikirim gitu ya barangnya. Dikirim. Nah, biasanya keuntungan terbesar itu saat momen-momen apa sih? Maksudnya tuh rame pelanggannya itu, apakah ada momen-momen tertentu yang buat warung ini rame sekali kayak gitu? Biasanya momen-momen kalau ada acara syukuran nikah, kalau ada kayak 17 Agustusan, nobar, terus akhir tahun tuh, kalau akhir tahun ya agak lumayan lah gitu. Berarti ada juga momen-momen tertentu di mana warung ini rame banget ya, kayak di acara-acara mau menjelang Idul Fitri kayak ya, gitu, biasanya kan bisa rame ya. Nah, sesuai sama keadaan yang sekarang nih, beberapa tahun ke belakang dan juga tahun sekarang, apakah pengaruh ekonomi, apalagi inflasi, itu berpengaruh sekali kepada penjualan warung? Ya jelas, soalnya kan di sini fokusnya emang home industry. Jadi ekonomi yang sedang merosot sekarang sangat mempengaruhi, dikarenakan kan yang jadi kendala emang
pesaing banyak. Betul. Terus kayak emang sekarang ekonomi sedang menurun drastis. Jadi bengkel-bengkel pun pada sepi. Jadi ngaruh juga ke warung. Sangat mempengaruhi banget. Berarti inflasi atau pengaruhan ekonomi ini tuh sangat-sangat berpengaruh ya Bu ya. Bukan mungkin bukan hanya kepada warung saja, tapi usaha-usaha yang lain juga sangat berpengaruh sekali. Betul. Nah, di era Gen Z ini kan pembayaran itu dulu masih baru cash aja ya. Sekarang kan bisa QRIS, bisa TF. Nah, apakah pembayaran melalui QRIS atau transfer ini mempengaruhi sekali terhadap peningkatan penjualan di era Gen Z yang sekarang ini? Itu salah satu ide yang saya terapkan di warung ini. Kenapa warungnya beda? Saya jadi menerapkan ya tadi itu pembayaran non tunai. Soalnya mempengaruhi omset juga. Terus emang yang belanja tuh banyaknya dominan emang yang pemuda-pemuda. Mereka biasa menggunakan non tunai. Paling sekarang jarang yang tunai itu ya paling ibu-ibu. Justru sekarang banyak yang menggunakan tunai. Makanya saya menggunakan transaksi non tunai di sini. Jadi yang membedakan dari warung-warung yang lainnya karena bisa transaksi secara online ya, bisa QRIS, bisa transfer, berbeda dengan warung-warung yang lainnya. Nah, sebelum warungnya berkembang seperti ini, dulu jualannya produknya apa aja sih Bu? Semua. Berarti sama aja deh. Jadi saya konsep dari awal tuh memang memberanikan diri untuk beda berkonsep warungnya. Warung yang lain kan mungkin hanya berfokus pada satu. Hanya satu. Terus saya juga cara memajang beda, berkonsep lah intinya gitu. Jadi pengen beda, tapi walaupun belum seperti yang diimpikan, cuma saya berusaha pengen ada yang beda lah warungnya dibanding yang lain gitu. Ya, berarti warung Ibu Puji ini termasuk salah satu warung yang bisa dibilang berbeda di antara warung-warung yang lainnya, yang dimana biasanya warung lain itu berfokus pada satu seperti sembako, biasanya sembako aja kayak gitu ya, tapi di sini sembako ada, kebutuhan pokoknya ada, terus peralatannya segala ada. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu seperti itu ya. Nah, gimana sih cara Ibu menjaga loyalitas terhadap pelanggan gitu biar tetap kembali lagi belajar ke sini? Betul, itu kunci kesuksesan sebenarnya mah. Kita harus royal kepada konsumen kita, bisa mempertahankan itu lebih sulit sebenarnya. Dengan cara apa nih? Dengan cara apa caranya? Kadang saya memberikan gift pada konsumen, memberikan sedikit apa ya? Ini sebenarnya salah satu yang saya berikan untuk pelanggan saya tuh berbelanja biar lebih nyaman. Sebenarnya mah. Jadi mereka bisa lebih leluasa untuk memilih jenis barang. Terus saya menjaga kebersihan warung walaupun terkadang ya kotor lagi. Cuma saya berusaha untuk memberikan kenyamanan kepada pembeli biar pembeli tuh enak dalam pilih-pilih barang. Terus apa yang dibutuhkan sama konsumen yang selalu datang ke sini tuh apa yang mereka butuhkan, saya berusaha untuk mengadakan barang itu di warung saya. Agar begitu. Konsumen tetap kembali lagi, betul. Iya, betul. Ya. Nah, apa harapan Ibu terhadap pemerintah nih terkait pembangunan ekonomi yang sekarang ini bisa dibilang agak-agak turun ya di tahun-tahun sekarang ini, apalagi inflasi naik dan banyak sekali kasus-kasus. Apa sih harapan Ibu terhadap pemerintah terkait ekonomi di Indonesia ini? Pemilik warung untuk apa sih ke pemerintah gitu ya? Kedepannya gitu. Dukunglah usaha mikro yang ada di lingkungan masyarakat yang murni asli. Jadi jangan sampai kita tuh mencari modal tuh dari bank-bank renten. Betul tidak? Betul. Ya. Jadi permudahlah tentang permodalannya, tentang pendidikan, bukan pendidikan. Jadi wawasan untuk cara mengembangkan warung tuh bagaimana, sistem kan sekarang Gen Z membutuhkan sistem. Jadi jangan berpikir segala sesuatu harus di sistem. Iya, jadi kan jangan berpikir warung kecil ya. Jadi harusnya ada program untuk seperti kita ini untuk bisa mengembangkan lebih luas lagi biar jadi supermarket atau apa gimana. Berilah pendidikan pada pengusaha warung gitu. Jadi biar bisa terus meningkat berkembang lah intinya gitu. Itu berarti berikan dukungan terhadap UMKM yang benar-benar itu mereka itu berjuang dari nol tanpa ada sponsor siapapun kayak gitu ya, dan juga
harapan kedepannya, apalagi di tengah kabar pengangguran yang banyak di Indonesia ini, harusnya itu ada, selain memberikan modal dan juga 19 juta lapangan pekerjaan, harusnya ada pelatihan-pelatihan untuk kedepannya gitu. Jadi tidak hanya memberikan modal, tapi juga termasuk pelatihan agar biar mampu mengelola kedepannya seperti itu mungkin. Benar. Oke, berikut adalah sedikit penjelasan tentang wawancara saya terhadap Ibu Puji selaku pemilik warung ini. Sebelumnya Ibu terima kasih banyak, mohon maaf mengganggu waktunya, dan juga video ini sampai di sini aja. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.